Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, sholli wa salihah. Kaifa halukum? Insyaallah semuanya bi khairin ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas suatu tema yang begitu penting. Ada yang tahu nggak temanya apa? Ya, temanya adalah di sini Ustadz akan kasih tahu, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu apa aja ini yang termasuknya? Jadi keutamaannya dalam menuntut ilmu. Nah, ada yang tahu nggak keutamaan dalam menuntut ilmu itu apa aja sih? Karena menuntut ilmu itu bagi umat Islam itu hukumnya wajib. Jadi ada yang tahu nggak apa saja keutamaan dalam menuntut ilmu? Dan bagaimana kita dalam menyikapi untuk menuntut ilmu itu? Nah, oke, Ustadz Sofyan di sini akan membahas terkait keutamaan menuntut ilmu. Jadi di sini Ustadz akan memberikan suatu kisah yang sangat bagus tentang berkaitan keutamaan menuntut ilmu. Ya, mari sama-sama kita dengarkan ya. Dari Kasir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang lantas berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasulullah. Nah, kota Rasulullah ada yang tahu kan? Yaitu kota Madinah ya, yang tempatnya ada di Arab Saudi. Karena ada suatu hadis yang telah sampai kepadaku di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Nah, jadi dari penggalan ini Ustadz belum selesai baca hadis ya. Jadi di sini Ustadz akan jelaskan sedikit. Dalam mencari ilmu, ya, dalam menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Siapa di sini yang nggak mau surga coba? Semua manusia pasti mau surga. Ustadz pun sama mau surga, mau masuk surga ya. Jadi apalagi kalau misalkan cara menempuhnya ini mudah sekali. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu doang kita bisa masuk surga. Coba kalian bayangkan. Jadi kita nggak usah malas-malasan lagi. Jadi kita nggak usah lagi karena kita nggak dikasih uang jajan kita jadi males dalam menuntut ilmu. Nggak perlu lagi dengan itu. Karena apa? Di sini Allah sudah memberikan Rasulullah sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus, yaitu dengan menuntut ilmu kita bisa masuk surga. Jadi nggak usah pakai malas lagi gitu. Jadi selanjutnya di sini, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Masya Allah ya. Malaikat memberikan atau meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu ya. Tanda malaikat itu ridho kepada kita. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar atau di malam hari dari bintang-bintang yang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah,
dari penggalan tadi, jadi bahwa ilmu itu berbeda ya, penuntut ilmu itu beda dengan ahlu ibadah ya, seperti halnya tadi bulan di malam hari ya, di malam Badar dari bintang-bintang lainnya, perbandingannya sangat jauh ya, ahlu ibadah dengan ahlul ilmu. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Jadi setelah para nabi dan rasul, itu bawahnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai sekarang itu ulama-ulama yang ada di dunia ini. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewarisi dinar. Dinar itu uang ya, kalau di kita uang. Kemudian tidak mewarisi harta sedikit pun. Jadi mereka mewariskan harta yang sangat berharga, yaitu apa? Ilmu. Ilmu yang kita bisa gunakan sampai sekarang. Dengan ilmu kita bisa mengetahui tata cara sholat. Kemudian dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana doanya Rasulullah, doa kepada orang tua ya. Kemudian dengan ilmu kita bisa mengetahui doa berbuka puasa gitu. Itu yang Rasulullah wariskan kepada kita ya. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar ya. Jadi yang mewariskan ilmu itu dia memiliki pahala yang sangat besar. Dari mana pahalanya? Dari misalkan ustadz mewariskan ilmu ustadz ke kalian ya. Dari ilmu tajwidnya, bagaimana cara membaca Al-Quran, kemudian bagaimana cara berhentinya ketika napasnya nggak kuat ya, sampai bagaimana membentuk suara yang bagus, itu diberikan kepada kalian. Kemudian kalian mempraktekannya, itu jadi satu pahala buat ustadz. Kemudian kalian mempraktekkan kepada adik kalian, nah itu jadi pahala buat ustadz lagi dan pahala kalian juga, sampai ke yang terakhir itu akan terus mengalir karena itu ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa ustadz sampaikan ya. Jadi keutamaannya sangat banyak ya. Kurang lebihnya kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.